A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami dari Padepokan Cahaya Siliwangi bisa kembali hadir di hadapan para sedulur semuanya dimanapun berada, baik yang ada di Nusantara maupun yang ada di luar negeri. Tidak lupa salam salawat selalu kita sanjungkan pada junjungan kita semua, pada baginda alam Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin-tabiinnya, dan tentunya kepada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin amin Allah ya robbal alamin. Alhamdulillah para sedulur, pada kesempatan kali ini kembali kami hadir dalam konten yang masih berkaitan dengan tragedi Vina. Kali ini kami ingin coba mengangkat beberapa orang-orang yang masih ramai di media sosial ya. Kita masih ingat beberapa hari yang lalu atau minggu yang lalu bahwa sosok Linda yang dihadirkan waktu itu oleh pengacara dari Vina, yang dimana dia melakukan kesurupan atau terjadi kesurupan lagi, yang pengakuannya adalah arwahnya Vina, almarhum Vina. Namun setelah kita cek secara mediumisasi ternyata bukan ya, itu hanya gaib-gaib yang memang yang ada dalam tubuh orang tersebut, dan itu pun memang bukan Linda sebenarnya. Nah, di situ ada kesaksian dari yang dimunculkan karena waktu itu juga sedang ramai di media sosial tentang postingan seseorang yang masih misterius sebenarnya, karena memang sampai hari ini pun tidak muncul secara nyata, hanya di media sosial, yaitu yang inisialnya itu di sini dikatakan Mel-Mel ya. Di sini saya sudah punya fotonya. Kita akan coba cross check sebenarnya Mel-Mel ini siapa, karena kan beberapa waktu yang lalu banyak sekali muncul orang-orang baru yang memberikan kesaksian, yang ternyata setelah kita lakukan pengecekan banyak saksi-saksi yang memang sengaja dihadirkan ataupun dimunculkan, padahal mereka secara pengakuannya itu sangat lemah kalau dilihat secara hukum ya. Kita akan panggil nanti Sukmanya. Kita akan sekaligus saja ya untuk memberikan hukuman bagi orang-orang yang cuma merecoki aja ya, yang cuma ikut-ikutan rame-rame jagat berdunia mayaan. Dan saya sudah ditemani oleh salah satu mediator Padepokan Cahaya Siliwangi, yaitu Bapak Iyas Dirgantara. Siapa? Siap. Ya, kita langsung mulai proses mediumisasinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, saya protek tubuh mediator dari masuknya jin iblis siluman fasik. Semua jin iblis siluman fasik yang berusaha untuk mengganggu cara konten ini, yang masuk menjadi penyusup, maka otomatis semuanya langsung terlempar ke neraka jahanam. Allah Sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu alaihi. Hanya sosok yang saya izinkan, yang saya tarik, yang bisa masuk ke dalam tubuh mediator. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, saya tarik 9 roh 7 sukma dari orang yang saya tunjuk gambarnya. 9 roh 7 sukmanya, semua itu sedot masuk dalam gambar tangan saya. Allah masuk. Sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu alaihi. Semakin sinkron, energinya semakin kuat. Silahkan saya izinkan untuk menguasai tubuh mediator. Sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu alaihi Muhammad. Sinkron. Suaranya langsung tersambung otomatis. Siapapun yang tertarik, silahkan. Saya izinkan untuk nyaman. Kecuali yang tidak ada kaitan dengan sosok yang saya tarik, terlempar ke neraka jahanam. Allah. Sallallahu. Iblis loh juga.
tarik ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya. 9 semuanya saya tarik. Sedot masuk dalam gamanan saya. Allah masuk. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi. Sini masuk dalam sallallahu. Dan suaranya langsung tersambung otomatis. Allah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu siapa ini? Bisa memperkenalkan diri? Tidak usah. Hmm? Tidak usah. Kok tidak usah? Iya. Ya terus nanti saya ngobrol sama siapa ini kalau nggak tahu? Saya pun nggak kenapa ada di sini. Saya dimasukkan ke badan orang ini. Ada di mana? Kamu ada di rumah saya. Saya masih ngantuk waktu itu. Oh tidur. Ya anggap aja mimpi. Kamu sedang bermimpi. Main ke tempat saya. Ada apa? Saya mengenal kamu dengan nama Mel. Itu nama kamu atau nama panggilan? Alias. Nama alias. Dan Kalau nama aslinya? Dan saya lebih suka dengan nama itu. Kalau nama aslinya? Ya usah lah. Saya sedang bermasalah. Masalah apa? Ya, itu. Masalah apa? Masalah yang di berita-berita. Terus sebenarnya kamu ada di pihak mana sebenarnya? Kamu punya keterkaitan apa dengan kasus itu? Bingung saya jadinya. Ya yang sebenarnya aja. Kalau di sini nggak bisa bohong. Jangan disamakan dengan di medsos. Di sini kamu nggak bisa bohong, nggak boleh bohong. Saya protek kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, izin kudu saya sang yang mecahin. Apabila jawaban yang dikeluarkan ada satu kebohongan, maka otomatis semua tubuhnya akan terasa panas. Allah. Jangan bohong ya. Kalau bohong tubuh kamu panas nanti. Kamu punya kaitan apa tentang kasus ini? Saya tanya dulu, ini dari pihak mana? Saya, ya kalau saya sebenarnya netral. Kami ini kan pemerhati aja. Kami memperhatikan perjalanan kasus ini. Ternyata banyak orang-orang yang dirugikan dalam kasus ini. Nah, kami ingin mencoba untuk menekan kecil mungkin kerugian-kerugian orang yang tidak bersalah tapi dipersalahkan. Nah, kamu di pihak mana? Apakah pihak sama dengan kami atau kamu sama sekali nggak punya kaitan sebenarnya dengan kasus ini, cuma dimunculkan saja atau gimana? Kan semua sudah saya katakan, sudah. Saya baru ketemu sama kamu kok sudah Di media sudah. Saya nggak pernah nonton, makanya saya nanya. Itu di media kan sudah semua. Apa itu? Semua yang saya katakan. So. Coba diulang, nanti kan ketahuan di sini bohong tidaknya. Di sini ada filternya. Kalau di media kan kamu bebas mau ngaku apa, ngomong apa. Sini nggak bisa. Saya tidak nyaman di sini juga. Berarti kamu mau berbohong kalau nggak nyaman. Yang di medsos seperti apa? Terus yang benarnya seperti apa? Saya tidak bisa. Ya, yang sebenarnya saya dimunculkan pelengkap saja. Kamu sebenarnya berarti nggak ada kaitan sama sekali dengan kasus ini. Ya, setelah saya muncul berarti orang kan mengait-ngaitkan. Enggak, yang sebenarnya kan saya nanya lagi, itu kan di medsos.
Nggak usah dibahas lah di medsos di sini. Sebenarnya kamu punya kaitan nggak dengan kasus ini? Tidak. Tidak. Iya. Siapa pihak yang memunculkan kamu? Ada yang minta bantuan. Dari pihak aparat. Bisa dikatakan. Sebab saya juga tidak bisa menanya mereka. Nah, kamu ditemuinya sama siapa? Oleh orang-orang. Kamu nggak mengenal. Tidak mengenal. Dan saya tidak bisa bertanya. Mereka mengarahkan saja. Nggak bisa bertanya. Berarti kamu dapat ancaman kalau gitu. Saya juga tidak mau mengatakan seperti itu. Karena apa? Karena kamu dapat uang. Bukan juga. Iya, ngaku aja. Kamu Selain kenal sama itu, Aib nggak? aib yang mana? Ya itu yang bersaksi sebelum kamu, semua kamu muncul, Tidak, saya tidak kenal. tidak kenal. Terus kamu diberi uang berapa? Dapat uang berapa dari keterlibatan ini? Saya dipesankan jangan banyak bicara sama orang-orang tersebut. Ya Yang kan, sebenarnya bukan nilai uang, tapi nilai keselamatan saya itu yang bisa jadi permasalahan. hmm, Uang tutup mulut saja, tetapi kalau misalkan tetap buka mulut, saya dihapus, kata mereka begitu. ya sama saya juga nanti dihapus kalau kamu. Terus kamu dapat tugas apa? Munculnya ini tugasnya apa? Tugasan yang sudah diatur oleh mereka Iya, apa saya nggak tahu. supaya mengatakan Hmm, seolah-olah saya tahu, seolah-olah saya mengetahui detailnya begitu. peristiwa itu. Dianggap saksi kunci gitu. Ya, Semua saksi yang muncul dianggap saksi kunci semua. Mulai Aib itu saksi kunci. ya, Begitu. termasuk saya juga diyakinkan bahwa dengan kesaksian saya akan membantu Hmm, membantu terhadap permasalahan ini, terhadap kasus Vina ini. Ya, saya kan hmm. tidak tahu kedepannya seperti apa. Yang penting kan saya selamat, saya aman, karena sesuai dengan arahan mereka. Apabila saya nurut, aman. Tapi saya juga tidak tahu kenapa saya yang dicari oleh mereka. Ya kamu mungkin warga situ mungkin. Kamu dekat area TKP. Jauh. Jauh. Terus juga dikatakan kan, kamu tahu kan video yang si Linda itu, yang aku Linda itu, terus kesurupan, tahu kan? Iya, ada. Itu kan menyebut-nyebut nama kamu. Mel-mel. Iya. Kayak kamu ikut membunuh ya, ikut memerkosa. Itu kan kamu betul dituduh. Aja saya lihat orangnya tidak tahu siapa dia. Jadi ketahuan banget tuh sandiwaranya ya. Apa mungkin mereka cuci tangan? Tidak tahu juga saya. Terus kamu sendiri secara pribadi sejauh mana kamu mengetahui kasus ini? Kamu kan ya masih dekat lah di area TKP itu. Kan rame itu kemarin. Ya, sebenarnya saya tidak mengikuti perkembangan sebelum-sebelum. Atau mungkin kamu termasuk TO-TO yang ada di polisi yang sebenarnya mungkin. Bukan. Benar. Iya. Yakin. Iya. Saya protek dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila pengakuannya ini berbohong, maka otomatis tubuhnya akan menjadi panas semuanya. Allah. Assalamualaikum. Jadi panas seperti dibakar di atas api. Allah. Kamu termasuk TO bukan? Bukan. Jadi hanya sekedar comot gitu. Terus kasih tugas gitu. Iya, mungkin seperti itu juga. Siapa tuh si AF apa? Itu tahu sekarang Aib. Kan saya juga setelah peristiwa saya didekatin itu ya, saya juga kan buka-buka media, mengikuti juga. Tadinya saya tidak tahu, bukan tidak tahu, jadi tidak mengikuti. Tapi kalau kamu keluar terus ngomong kalau kamu dibayar terus suruh ini bakal rame loh. Susah juga tidak berani.
Tapi kamu udah dosa. Ya itu kalau misalkan saya terus terang, siapa yang menjamin keselamatan saya? Orang-orang dekat saya. Itu kan ada tuh Kang Deddy yang rame di medsos yang suka ini. Kenapa kamu gak temuin dia? Kan tadi itu ancamannya, tidak boleh buka mulut, tidak boleh buka suara. Aduh, gimana nih gimana nih? Belum tentu kalau siapa Kang Deddy, saya juga kan belum tentu saya bisa ditemui. Mungkin kan orang-orang yang nyuruh saya itu kan menyembunyikan juga. Bisa saja. Terus kamu masih ada tugas lain nggak? Tidak itu saja. Sudah, berarti kamu ngilang lagi. Ya, mudah-mudahan tidak ada lagi. Saya juga tidak mau terlibat. Ya jangan mau. Kamu punya hak kok. Ngapain ikut-ikutan kalau nggak ada? Karena kan segini logikanya. Kalau kamu yang benar-benar tidak terlibat, terus kamu dipaksa ini itu, kan kamu bisa melawan loh. Kalau hanya ngomong seperti itu, Terus mereka maksudnya mau neken dari sisi apa loh? Kamu bukan tersangka, bukan apa. mereka kan punya kekuasaan, punya kekuatan. Yang ditekan bukan hanya saya. Tapi kan uangnya diterima. Nah, itu kan mau tidak mau. Bingung juga. Ya kalau dia asal comot aja semua orang mau gara-gara duit. Harusnya kalau yang memang gak ada kaitan sama sekali ya bisa mengelak lah. Cuma kamu tergiur uang kali. Tidak juga seperti itu. Nah, kok Ketika bisa sudah seenaknya itu? ditekan, ketika Misalkan sudah ditekan dan saya tidak mau keselamatan saya dan orang-orang dekat saya. ya misalkan contoh nih di sini ada kasus nih terus polisi itu aparat itu datang ke sini nunjuk saya sebagai jadi saksi ya kalau saya nggak mau ngapain. Oh, nggak ada terlibatan apa-apa. Iya, tidak segampang itu. Kalau misalkan tidak mau dicomot juga, saya dihilangkan kan. Mereka apa ngomongnya seperti itu. Dihilangkan. Bisa kerjasama silahkan, tidak bisa ya dihapus. Tuh, kacau ini maksudnya korban atau tersangka ini korban nanti. Aduh kacau ini Indonesia. Mungkin saya bisa dikatakan pelengkap penderitaan saja sebenarnya. Aneh sungguh membagongkan bisa seperti itu ya. Bingung mau menghukum ya mereka nggak salah mereka karena dipaksa. Udah bingung. Terus sekarang posisi kamu di mana? Di rumah. Iya, tidak Terus nanti bisa, kalau mereka menyuruh lagi gimana? Kamu nerima lagi dong. tidak tahu juga. Ya mudah-mudahan lah tidak ada apa-apa lagi ke depannya. Iya mudah-mudahan kalau mereka datang lagi, kamu ikut lagi kebohongan mereka. Kalau misalkan ditekan demi keselamatan kan bisa. Bingung juga. Seandainya ini menimpa kepada orang lain, tidak ada pilihan. Toh mereka juga yang dipenjara tidak melakukan apa-apa karena tekanan-tekanan, siksaan-siksaan. Ya itu kamu tahu yang di penjara saat ini nggak bersalah. Kan ngikutin berita-berita. Benar-benar kasus yang membuat kepala itu yang Mohon maaf saya ngantuk. nanti dulu. Aduh, gimana nih? Lanjutan. Hah? Linda. Yang Linda nggak jelas sarwa wae bayar. Ya kan sarwa posisinya kos kari kafe. Ulah ke bawah nafsu urang kayak hukum Jerman itu salah men. Sok ari naon. Waduh. ulah ke bawah ku emosi netizen. Ini saya biasanya mimpi buruk, mimpi ketakutan. Ini baru mimpi kayak begini. Enak ya? Iya. Mau ngopi mau? Mimpinya asik cuma ngobrol-ngobrol aja kayak gini. Lu ketemu banyak saudara banyak sini.
Berapa menit kan? Berapa menit? Setelah jam pendek. Ya intinya gini ya para sedulur. Ya para sedulur sendiri sudah paham sebenarnya simpulannya dari kasus ini. Sebenarnya kita akan lebih konsen nanti ke sosok-sosok kuat di balik kasus ini aja. Karena semua orang-orang baru, nama-nama baru yang muncul itu semuanya hanya saya yakin itu rekayasa ya. Semuanya rekayasa semua untuk mengaburkan atau untuk mungkin bisa saja dikatakan sebagai supaya terlihat sebuah proses penyidikan aja. Ya, padahal tidak ada yang sama sekali yang diungkit atau tidak ada fakta baru kan. Semua sampai saat ini ya masih fakta yang lama yang berjalan. Bahkan untuk persidangan di berikutnya pun untuk Vegi sendiri ya semuanya hal-hal yang masih yang sama. Sama sekali proses 1,5 bulan ini ya hal-hal yang terjadi itu tidak terkait semua dengan masalah-masalah kasus ini. Jadi untuk para sedulur izin supaya lebih cerdas ya untuk tidak menekan kami untuk menghadirkan ini yang sifatnya sebenarnya nggak ada kepentingan dengan kasus ini. Jadi nggak membuang-buang energi kita. Ya, mungkin itu saja. Tapi saya minta harusnya kamu punya keberanian. Kalau memang kamu sama sekali tidak ada keterkaitan dengan kasus ini dan ada beberapa pihak yang menekan kamu, ya saya yakin kalau kamu itu ingin terbebas dari jeratan mereka, kamu bisa. Gak usah mengikuti lagi, jangan diikuti lagi. Biar nggak tambah ribet di kasus. Ya, nanti kalau kamu muncul lagi, saya narik lagi tuh. Iya. Dan saya nggak bakal nanya-nanya lagi kayak gini. Saya cuma pesan itu aja. Kalau memang kemunculan kamu itu karena satu tekanan, gak usah muncul lagi. Baik. Sebenarnya kan antara take and give. Mereka menekan, tapi kan mereka memberi. Dan kamu yang menerima. Itu ininya. Istilahnya ya memang kamu bersalah dosa, tapi ya kalau harus dikemplang belum seimbang. Nanti kita yang kena dosa. Maksudnya apa? Kemplang. Enggak, ini ngobrolan kami sama teman-teman kami. Ya udah silakan kamu boleh pulang kembali ke alam sadar kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya saya tarik kembali keluar. Allah. Balik masuk dalam jasadnya. Jadi ya tadinya sebenarnya kami tidak ingin ya melakukan ini. Cuma karena masih banyak para sedulur-sedulur yang memberikan komentar yang belum paham sebenarnya dengan kasus ini. Insya Allah kami akan melakukan hal yang terbaik walaupun ya kami juga sama mendapatkan tekanan secara gaib ya. Karena memang area kami di dunia gaibnya. Karena orang-orang semakin tinggi kepentingan mereka, semakin tinggi apa yang menjadi hajat mereka, kekuatan gaibnya semakin tinggi, semakin kuat. Jadi tidak semudah, lo kok bisa narik orang ini, tidak semudah itu. Semakin orang itu punya kekuasaan, punya power, itu energi-energi gaib di sekitarnya itu akan semakin kuat. Tidak semudah yang dibayangkan ya. Untuk bisa kita menembus ke dalam area ring satunya, kita juga harus bertarung habis-habisan dengan para gaib-gaibnya. Jadi mungkin hanya itu saja dulu untuk pada kesempatan kali ini. Insya Allah kami akan coba mencari dari titik mana kita bisa ikut andil untuk membantu proses hukum ini. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sajikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami berdua mewakili Padepokan Cahaya Siliwangi. Mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.